pengalaman-pengalamannya sudah tidak diragukan lagi, gitu ya Bapak Ibu. Pemateri kita pada malam hari ini adalah Romo Dionysius Yumariugustin Manopo, atau yang akrab disapa sebagai Romo Dion. Apakah sudah bergabung Romo Dion di tengah kita? Hadir. Hadir, puji Tuhan, pematerinya ada ya Bapak Ibu. Selamat malam Romo. Malam juga semuanya. Suara terdengar jelas nggak nih? Terdengar Jelas, Romo? Jelas, mantap ya Romo. Oke, bagaimana kabarnya Romo hari ini? Seperti biasa, luar biasa Seperti dong. biasa, luar Mm-mm. biasa ya Mo ya. Iya, Orang Katolik mah selalu luar biasa ya Romo ya. betul sekali. Oke, Romo kalau boleh tahu sekarang ini kesibukannya apa sih Romo? Siapa tahu ada yang belum tahu nih Bapak Ibu, Ini. terutama juga saya gitu ya. Baik, terima kasih Desti atas perkenalan singkat tadi. Salam kenal semuanya, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian. Saya Romo Dion Manopo. Eh, Sesuai dengan pengantar tadi ya, kayaknya tidak banyak yang terkejut dari dari peserta rungkat malam hari ini karena saya lihat ternyata banyak umat Parung ya yang ikut ini ya. Jadi kayaknya nggak jadi spesial pertemuan malam hari ini karena bosen mungkin mereka lihat saya ini ya kayaknya. Saya Romo Dion, saya sekarang bertugas di Paroki Santo Yohanes Baptista Parung. Saya selaku pastor vikaris dan paroki kami baru saja meresmikan Taman Doa Sukacita Rohani. Promosi dulu. Jadi silakan saudara-saudari yang mau datang berkunjung berziarah, baru diresmikan hari Minggu kemarin. Selain menjadi pastor vikaris, saya juga menjadi Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Kuskupan Bogor, seperti yang tadi disampaikan oleh Desti. Dan selain itu, kegiatan saya yang lain ialah menjadi pengajar di Seminari Menengah Stella Maris Bogor, juga menjadi dosen agama Katolik di Universitas Indonesia, dan yang terakhir adalah saya juga saat ini menjadi mahasiswa di program Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin itu Desti sedikit yang saya lakukan. Oke, terima kasih banyak Romo untuk sharing-sharingnya, perkenalannya gitu ya Romo. Ternyata banyak sekali yang Romo lakukan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lebih digali lagi oleh Romo. Dan tentunya Bapak Ibu juga sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan pengalaman, mendengarkan cerita-cerita juga ilmu-ilmu baru dari Romo Dion. Maka hari ini kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi juga sharing-sharing dari Romo Dion tentang bagaimana sih perjalanan Keuskupan Bogor membangun hubungan relasi antar umat beragama, antar umat lintas budaya, gitu ya. Silahkan Romo Dion. Baik, terima kasih Desti dan tim Komisi Katekese Keuskupan Bogor yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk boleh sharing dan berjumpa dengan saudara-saudari pada malam hari ini. Saya mau izin share screen dulu ya. Apakah sudah tampak? Sudah Romo, sudah. sudah ada. Ya. Baik, saudara-saudari sekalian, sekali lagi selamat malam. Terima kasih atas kesempatan boleh berjumpa pada malam hari ini. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Eh, Harus diakui, saya ini adalah seorang imam Bogor yang bukan orang Bogor asli. Saya berasal dari Bangka, yang kemudian SMA-nya masuk Seminari Stella Maris, tertarik dengan Diosesan Bogor, dan kemudian akhirnya memilih untuk melayani di Kuskupan Bogor. Jadi, perkenalan saya dengan Bogor mungkin tidak sebanyak dari ibu dan bapak yang ada di sini, yang mungkin ada yang dari kecilnya telah hidup di wilayah Kuskupan Bogor dengan segala keberagamannya. Biarkanlah segala keterbatasan dan kelebihan kita ini nanti kita saling isi dengan saling sharing bersama. Nah, saudara dan saudari, topik dan acara rungkat ini dibuat di dalam konteks besar kacamata besar ulang tahun Kuskupan kita yang ke-75. Untuk itu, saya pada malam hari ini memulai refleksi kita, memulai perjalanan bersama kita pada malam hari ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Pertanyaannya adalah, mengapa Kuskupan Bogor
bisa merayakan 75 tahun kehadirannya? Mungkin kita pada Desember yang lalu hadir dengan euforia, hadir dengan kegembiraan dan sukacita, di mana kita semua diundang boleh merayakan sukacita 75 tahun Keuskupan Bogor. Tetapi malam hari ini kita ingin mengambil waktu diam merenungi, mengapa kok bisa ya Keuskupan Bogor tuh bisa merayakan 75 tahun kehadirannya? Mengapa? Mengapa dia bisa? Jadi saya cuma membayangkan dan menganalogikan. Ibarat kata sebuah perusahaan anak cabang, banyak usaha-usaha atau banyak anak cabang yang coba didirikan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat lain, di tempat-tempat baru. Tetapi tidak semua yang namanya perusahaan atau anak cabang itu bisa bertahan, bisa survive. Tapi hari ini kita datang di dalam kerangka 75 tahun Keuskupan Bogor. Pertanyaannya adalah lagi-lagi, kok bisa? Kenapa ya? Mengapa ya Keuskupan Bogor bisa merayakan 75 tahun kehadirannya? Untuk itu, karena tadi Desi bilang udah bisa interaktif juga ya, dan biar tidak membosankan, ini nih, mari kita coba sedikit bertanya-tanya. Kita mulai yang tentunya terbatas ya di sini saya bisa lihat. Bapak Max Adil bisa bantu sharing nggak, Pak? Menurut Bapak, kalau Bapak diberikan pertanyaan ini, apa yang jawaban yang Bapak bisa sharingkan kepada kita? Maaf bro, bisa diulang pertanyaan enggak? Oh, yang ini ya. Oh, Iya, betul, betul. Yang ada di persepsi. tampilan. Eh, ini kalau bisa, menurut saya bisa dijawab dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif yang sama sekali tidak melibatkan Tuhan, tidak perlu ada unsur religiusnya. Eh, Mungkin bisa dilihat ya normal saja 90 tahun ya 2 tahun sampai 7 tahun. Kalau kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam merenungkannya. Tapi sebagai orang yang beriman, kita bisa melihat bahwa ini merupakan karya besar Allah karena di tanah Sunda yang eh, non Katoliknya kuat sekali, gereja ini tetap bertumbuh meskipun sangat pelan dan tetap bisa memberi warna bagi perkembangan tanah Sunda hingga hari ini. Jujur bahwa kehadiran gereja Katolik dilihat dari segi manapun memberi warna tersendiri untuk tanah Sunda dan itu merupakan karya Tuhan. Begitu Romo menurut saya. Mantap, terima kasih Bapak atas jawaban yang boleh diberikan. Mungkin kita bisa coba mendengarkan jawaban satu lagi ya. Saya coba mau meminta nih, Ibu Yanti nih, Bu Yanti. Bu, boleh sedikit sharing nggak? Kira-kira kalau Ibu diberikan pertanyaan seperti ini, apa yang bisa Ibu bagikan kepada kami? Malam, Romo. Malam, Bu. Selamat malam, Bapak Ibu. Eh, saya sebenarnya boleh dibilang lama sih, Bu Kormo. Tapi kalau dengan pertanyaan mengapa Keuskupan Bogor bisa merayakan menurut saya karena memang Keuskupan Bogor ini betul-betul melakukan karya Allah yang dilakukan di berbagai tempat dan peran umat di masing-masing paroki ini cukup memberikan dukungan, mendukung apapun yang diberikan oleh keuskupan seperti program-program keuskupan sehingga sampai 75 tahun ini Keuskupan Bogor bisa merayakan dengan penuh sukaria barangkali Romo ya. Dan ya Bogor ini memang cukup bervariatif umatnya. Walaupun di Sunda, orang Sunda, banyak Sunda, tetapi umat Katolik ada orang Sunda, tetapi banyak yang bukan Sunda. Dan itu menunjukkan bahwa keberagaman
umat Katolik yang ada di Keuskupan Bogor ini cukup memberikan memberikan ya support untuk Keuskupan Bogor sehingga masih tetap eksis sampai 75 tahun ini, dan semakin Keuskupan Bogor ini semakin berkembang. Mungkin itu saja, Romo. Baik, Bu Yanti, terima kasih atas sharingnya dan juga terima kasih sekali lagi bagi Pak Meksadil yang juga tadi sudah sharing ya. Tentu tidak ada, saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang definitif karena menurut saya jawaban dari pertanyaan ini adalah sebuah jawaban yang multi perspektif ya. Akan tidak ada alasan yang tunggal kenapa Keuskupan Bogor bisa merayakan 75 tahun kehadirannya. Tidak akan ada alasan yang tunggal. Akan ada banyak perspektif, akan ada banyak alasan yang bisa kita sharingkan. Misalnya alasan teknis adalah ya karena ada hierarki misalnya. Karena tidak mungkin gereja tanpa ada hierarki. Adanya umat. Itu juga saling mempengaruhi, dan juga bagaimana pertumbuhan juga mempengaruhi dan yang lain-lain. Tetapi tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Max bahwa bagaimanapun orang beriman juga melihatnya dengan kacamata spiritual, kacamata rohani, dan tentu kita sama-sama menyetujui, sama-sama melihat ada benang merah bahwa Keuskupan Bogor bisa bertahan, bisa merayakan 75 tahun kehadirannya, pertama-tama adalah karena kuasa Allah yang berkarya di dalamnya. Tetapi kuasa Allah yang seperti apa yang kita rasakan secara khusus? Tentu kita bersyukur kuasa Allah itu hadir secara nyata melalui kehadiran umat beriman terlebih awal-awal ketika komunitas umat Katolik merintis dan mulai berada di sekitaran barat Pulau Jawa ini. Lalu juga kita juga bisa merasakan kuasa Allah hadir melalui kehadiran para gembala dan akhirnya boleh didirikan hierarki di daerah sini, dan itu yang menjadi cikal bakal kehadiran kita. Tetapi di malam hari ini saya juga ingin menjanjikan sebuah perspektif yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa saudara dan saudari, kita juga harus belajar untuk melihat bahwa ada juga karya Allah. Allah juga turut bekerja, tidak hanya berkaitan dengan sisi internal diri kita saja, tidak hanya terkenal dengan komunitas kita saja, tetapi ternyata kuasa juga memberikan kita daya dobrak untuk mau berjumpa dengan keberagaman yang ada di sekitar kita. Kuasa Allah juga yang hadir melalui hembusan Roh Kudus yang akhirnya membuat kita berani untuk berjalan bersama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Ini adalah harus kita lihat sebagai sebuah karya Allah yang juga mengambil posisi yang penting sehingga Keuskupan Bogor bisa merayakan 75 tahun keberadaannya. Karena Keuskupan Bogor harus kita akui tidak akan bisa bertahan jika ia hanya menyibukkan diri dia dalam sisi internal saja. Tetapi Keuskupan Bogor bisa bertahan, bisa diterima, dan bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya karena pada awal mulanya ada daya dobrak, ada keinginan untuk keluar, ada keinginan untuk berjumpa, ada keinginan untuk menjalankan misi kita sebagai murid-murid Kristus untuk dapat berjumpa meskipun orang-orang yang ada di sekitar kita itu berbeda dengan kita. Jadi, saudara dan saudariku yang terkasih, saya rasa perspektif ini adalah sebuah perspektif yang harus kita bersama-sama tanamkan dalam diri kita, bahwasanya sisi eksternal ataupun perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda itu ternyata mengambil peran penting juga untuk mempertahankan atau menjamin keberlangsungan keberadaan komunitas umat Kristiani. Nah, lantas bagaimana kita kemudian melihat hubungan gereja dan masyarakat jika memang itu adalah hal yang penting dalam perjalanan hidup kita? Untuk memahami ini, saya mengambil adagium dalam bahasa Latin, nih, sebuah pepatah dalam bahasa Latin yang menyatakan bahwa cuius regio eius religio. Nah, ini ada yang tahu artinya apa? Nanti kalau ada yang tahu artinya apa, dapat hadiah dari Komkat. Bukan dari saya, jadi dari Komkat aja lah.
Cuius regio eis religio. Pepatah Latin ini secara umum bisa diartikan bahwa agama penguasa adalah agama yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi ini adalah semacam hukum natur ya, semacam hukum alamiah. Siapa penguasa, pengaruhnya itu kan berlaku di wilayah tersebut, termasuk agamanya penguasa menjadi agama di wilayah tersebut. Itu semacam hukum alamiah yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Nah, menariknya kalau kita ingin lihat kembali perjalanan hidup bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Kalau kita bersama-sama kembali ke zaman SD ya, zaman SD kalau kita belajar sejarah tentang Indonesia, kalau di masa kerajaan-kerajaan tuh kerajaan apa ya yang pertama yang ada di Nusantara ini ya? Ada Kutai. yang bisa? Gimana Pak Max? Kutai ya. Kutai. Kerajaan Kutai. Hindu. Yes, kerajaan Kutai. Kutai dan dinasti kerajaan Hindu Buddha yang bercirikan Hindu Buddha itu adalah yang pertama. Dan ketika ada di situ, ya pengaruh Hindu dan Buddha adalah pengaruh yang paling dominan yang ada di wilayah Nusantara. Seiring berjalannya waktu, muncul babak baru, yakni dengan hadirnya kerajaan Islam. Kerajaan Islam hadir dan juga memberikan warna dan juga memberikan pengaruhnya bagi wilayah Nusantara. Seiring berjalannya waktu lagi, muncul juga kemudian masa di mana kolonialisme atau penjajahan datang. Dan kemudian seperti yang kita ketahui bersama secara umum dapat orang-orang pada umumnya mengidentikan kolonialisme itu dengan kekristenan. Memang banyaknya penjajah yang datang tuh berlatar belakangkan agama tersebut. Nah, sebuah pertanyaan refleksi yang menarik. Jika tadi ketika kerajaan Hindu dan Buddha datang dan memberikan warna dan memberikan pengaruhnya, masa kerajaan Islam bisa datang memberikan warna dan memberikan pengaruhnya. Pertanyaan saya adalah mengapa Kristianitas dengan masa penjajahan yang selama 350 tahun itu, pertanyaan saya adalah apakah Kristianitas kemudian memberikan pengaruh dan warnanya juga ya kalau di wilayah Nusantara ini? Kalau kita lihat-lihat kembali, Sedikit. tampaknya sedikit sekali ya pengaruhnya. Mungkin umumnya banyaknya terjadi di wilayah timur Nusantara. Tetapi mari kita lihat di dalam skala global lagi, skala yang lebih luas lagi. Kita tarik kacamata kita di wilayah Asia, wilayah yang erat dengan kata kolonialisme, wilayah yang erat dengan kata penjajahan, wilayah yang mungkin akrab dengan Kristianitas atau kekristenan. Pertanyaan saya adalah di benua Asia sebagai benua yang besar ini, mana atau apapun itu. Filipina. Filipina. Selain Filipina, Filipina. selain Filipina, siapa yang bisa menjawab? Ya, Tim. Timor Leste. yes, Oh. Timor Leste, betul. Lalu ada lagi kira-kira Makau. Makau saya belum pernah tahu sih. Mungkin ya. Atau Hong Kong ya, dari Hong Kong. Yang umumnya saya ketahui itu adalah yang paling besar presentasinya itu sekarang Timor Leste. Secara presentasi ya, bukan secara jumlah. Timor Leste itu 98% katanya. Terus ada Filipina. Terus juga ternyata yang cukup besar lagi adalah negara Armenia. Mereka dengan Kristen Armenianya. Lalu juga yang belakangan ini cukup pesat berkembangnya tuh ini di Korea Selatan. Korea Selatan tuh kekristenan tuh sedang meningkat dan yang lain-lain. Hanya ada sedikit negara yang kekristenannya tuh mengambil warna dan mempengaruhi besar di wilayah-wilayah tersebut. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita datang berkumpul dalam rangka 75 tahun Keuskupan Bogor, dan mungkin secara yang bersamaan juga ada 100 tahun KWI. Data yang saya dapat menurut Dirjen Dukcapil tahun 2021, penduduk Indonesia yang beragama Katolik itu ada 8,42 juta jiwa, atau hanya sekitar 3% dari 272,23 juta jiwa. Pertanyaannya lagi-lagi adalah, kenapa dengan penjajahan, kenapa dengan mengenal
kekristenan dengan cukup lama ketika ada kolonialisme, mengapa Katolikan atau kekristenan tidak menjadi yang mayoritas ya di wilayah Nusantara ini? Padahal kan dia paling akhir. Nah, Dia bisa dong memberikan pengaruh. Seharusnya dia bisa memberikan warna tersendiri sehingga Nusantara ini bisa saja ternyata mayoritas penduduknya adalah beragama kekristenan, bercirikan kekristenan. Tetapi saudara-saudari, ternyata menariknya para uskup se-Asia itu pernah berkumpul. Dan di dalam perkumpulan mereka, mereka tuh juga menyoroti perkembangan kekristenan di benua Asia, yang ternyata perkembangannya itu tidak signifikan ya, hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu saja dibandingkan dengan keseluruhan. Dan kalau ditanya mengapa kekristenan tidak begitu masuk atau menyerap bagi penduduk-penduduk lokal, ternyata menarik jawaban atau refleksi dari para uskup se-Asia yang berkumpul waktu itu. Ataupun kuskupan untuk melihat bagaimana ini hadir bagi masyarakat. Apakah kita sama ini masih menjadi pribadi yang asing, atau apakah kita sama ini masih sudah cukup untuk membaur, bersatu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan ini seharusnya menjadi sebuah titik tolak kita merefleksikan 75 tahun Keuskupan Bogor. Karena kita menyadari bahwa gereja itu harus menjadi terang tidak hanya bagi orang Katolik saja, tetapi harus menjadi terang bagi semua pihak. Dan oleh karena itu, gereja seharusnya juga mengenal dan berdampak bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Lantas, saudara-saudari, di sini juga saya mengutip beberapa teolog lah yang kemudian ingin sedikit mengingatkan kita semua tentang bagaimana hubungan gereja dan masyarakat. Bagi John Baptist Metz, dia mengatakan bahwa sumber utama krisis pada Kristianitas itu tidak terletak pada warta dan isi iman, melainkan pada krisis pada subjek dan institusi yang semakin menjauh dari makna praktis isi iman. Maksud dari John Baptist Metz ini adalah bahwa yang namanya kitab suci, yang namanya ajaran Yesus tuh bagus sekali, indah sekali, dan baik sekali. Tetapi sayangnya, krisis kita tuh bukan pada konten atau isi dari ajaran Yesus, tetapi krisisnya itu pada subjek, yakni pelakunya. Yang sama ini diri kita sebagai pelaku ini ternyata masih menjauh dari memperlakukan atau mewujudkan apa yang diajari oleh Yesus. Terutama, John Baptist Metz menekankan bahwa makna praktis isi iman yang digunakan oleh Metz ini mengacu pada hidup orang-orang Kristen yang berbuah dalam kehidupan bersama. Jika orang-orang Kristiani lebih memilih mengasihkan diri atau tidak mengusahakan perjumpaan di wilayah publik, maka sikap inilah yang mengakibatkan Kristianitas kehilangan relevansinya. Dengan memilih diam dan berlindung di balik tembok gereja, maka Kristianitas hanya akan menjadi sekedar ide semata dan kehilangan identitasnya sebagai cara hidup. Ini adalah pernyataan yang diberikan oleh seorang teolog, John Baptist Metz, mengingat dan merefleksikan perjalanan gereja belakangan ini. Bagaimana ia melihat bahwa seringkali menjadi murid Kristus itu, seringkali menjadi orang Katolik itu kita sederhanakan dengan sebatas apakah hari Minggu saya ke gereja atau tidak, apakah bulan Rosario saya ikut Rosario atau tidak, apakah BKSN saya ikut pertemuan kitab suci atau tidak, dan yang lain-lain. Tetapi lupa bahwa di setiap ajaran Yesus, di setiap keteladanan hidup Yesus, ada dimensi sosial yang senantiasa ditunjukkan oleh Yesus, yakni bagaimana tentang hidupnya yang berbuah. Dan itulah yang juga diharapkan terjadi bagi para pengikut Kristus, bagi orang-orang Katolik zaman ini. Lalu, saya juga hendak menyatakan bahwa ada juga teolog Robert Schreiter yang mengatakan bahwa penting loh untuk memperhatikan hubungan dialektis atau hubungan dialogis di antara gereja dengan kontekstualitas.
Karena sesungguhnya identitas Katolik itu ditemukan di dalam gerak interaksi antara tradisi dan relevansi. Maka untuk memahami ini, saya sempat meminta materi dari Rom Habel ya, kalau nggak salah minggu lalu kan, bulan lalu, tentang bagaimana ia menyampaikan tentang misi di Keuskupan Bogor, bahwa misi itu tidak bisa serta-merta dijalankan begitu saja kalau kita tidak tahu konteks. Maka mengetahui konteks adalah sebuah kebutuhan. Mengetahui konteks adalah sebuah kebutuhan yang amat diperlukan oleh gereja agar kita tahu bagaimana kita dengan tepat bisa membawakan diri bagi sesama kita. Karena bagi Robert Schreiter, lagi-lagi, Katolisitas itu bukan sebuah realitas statis, bukan benda mati, melainkan sebuah realitas yang dinamis. Katolisitas itu hidup. Katolitas itu bukan sebuah produk dari masa lampau yang dipaksakan untuk digunakan pada zaman yang terus berubah. Namun, menurut Robert Schreiter, identitas Katolisitas itu bersifat terbuka dan senantiasa terbuka untuk diterangi oleh roh zaman. Bisa kita lihat bahwa perjalanan Keuskupan Bogor dari 75 tahun yang lalu sampai saat ini bukan mengambil bentuk yang sama. Selama 75 tahun Keuskupan Bogor ini ada pembaharuan, ada kebaruan, ada wajah baru yang dimunculkan oleh Gereja Keuskupan Bogor. Karena apa? Karena di antara gereja dan kontekstualitas mereka saling menajamkan sehingga terbentuklah sebuah gereja Katolik Keuskupan Bogor yang unik, yang adanya hanya pada diri kita semata. Maka, saudara dan saudariku yang terkasih, dari apa yang tadi saya sampaikan di atas, kita bersama-sama ingin mengambil sebuah benang merah bahwa antara gereja Katolik dan konteks sosial, terutama masyarakatnya, masyarakat dengan keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman budayanya, adalah dua kata kunci yang nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Mereka saling terikat, mereka akan saling membentuk, mereka akan saling mempertajam satu sama lain. Maka kalau kita ingin melihat perjalanan diri kita sebagai umat-umat Katolik yang memiliki kewajiban misioner yang telah diutus oleh Yesus untuk mewartakan kabar gembira itu, dan juga ternyata di dalam keseharian hidup kita, kita juga melihat ada fakta sosial, yakni keberagaman yang ada di sekitar kita, maka mulai dari saat ini kita ingin diajak untuk menyadari bahwa kita ingin hadir sebagai murid-murid Kristus, hadir di dalam keberagaman, bukan di dalam perspektif menaklukkan atau mengalahkan keberagaman tersebut. Tetapi justru di sini, sebagai murid-murid Kristus, kita ini diajak untuk melihat bahwa kedua hal ini tidak bertentangan satu sama lain, tetapi justru dijembatani dengan kata keyakinan dan kebebasan. Keyakinan kita ialah bahwa Allah akan memberikan rahmat keselamatan melalui gereja Katolik, dan itu adalah sebuah pernyataan iman yang harus senantiasa kita pegang terus-menerus, tetapi di sisi yang bersamaan, kita juga harus menghargai dan menghormati prinsip kebebasan. Apakah setiap orang mau terbuka terhadap hal tersebut atau tidak? Dasar dari bagaimana kita menghadirkan diri di tengah keberagaman ini adalah, saudara, dari tentu kita menyadari ya bahwa ternyata Keuskupan Bogor ini adalah banyaknya itu perantau. Bukan berarti kita tidak mewartakan kabar Kristus ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita tidak mewartakan kabar baik kepada penduduk-penduduk lokal, kepada masyarakat setempat. Enggak. Tetapi yang terutama yang ingin disadarkan pada kita hari ini, ketika kita berhadapan di dalam keberagaman, ketika kita menghadirkan diri untuk mewartakan kabar gembira Kristus, seberapapun hebat usaha manusia, kita diingatkan bahwa dasar untuk menjadi pengikut Kristus itu adalah bukan aku yang memilih kamu, tetapi kamulah yang memilih aku. Jadi menjadi murid Kristus itu adalah sebuah rahmat, karena memang kita yang dipilih oleh Tuhan. Hal inilah kemudian yang dicontohkan oleh Yesus yang tidak pernah memaksa orang untuk menjadi pengikutnya ketika ia hadir ke dunia ini. Karena bagi menjadi pengikutnya adalah sebuah rahmat, adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Gereja perdana melakukan hal yang serupa pula. Bagaimana gereja perdana itu tidak pernah memaksa atau membuat siasat-siasat yang tak layak untuk membuat orang menjadi pengikut Kristus.
Tetapi gereja perdana, para rasul justru melakukan sebuah cara, yakni kehadiran bagi sukacita untuk menjadi pengikut Kristus. Inilah yang kemudian ditunjukkan secara langsung oleh Rasul Paulus di dalam banyak bacaan di kitab suci. Bagaimana dia adalah pewarta yang ulung, yang mau hadir di tengah-tengah orang banyak, yang meskipun di dalam kehadirannya ia ditolak, ia diusir, ia mengalami penganiayaan, tetapi ia tetap menunjukkan bahwa ia ingin hadir dan berbagi sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah kemudian pewartaan Paulus itu senantiasa diterima dan senantiasa berbuah? Oh tidak. Dan banyak kesempatan tadi saya bilang, Paulus juga ditolak, Paulus juga dianiaya. Tetapi ada juga di dalam kesempatan lain, pewartaan itu berbuah bukan karena usahanya dia, tetapi karena Allah yang memilih dan menghendaki orang-orang tersebut menjadi pengikutnya. Maka saudara-saudari, di dalam kesempatan ini, kalau kita ingin melihat secara khusus tentang perjalanan dari Keuskupan Bogor, bagaimana kemudian Keuskupan Bogor mengimplementasikan hubungan di antara gereja dan masyarakat ini, bagaimana kemudian Keuskupan Bogor mau mewujudkan diri yang tepat ketika ia memiliki wilayah pastoral di barat Pulau Jawa ini, maka saya tidak bisa mundur terlalu ke belakang, tetapi yang bisa saya kutip saat ini adalah bagaimana ada babak baru di dalam perjalanan Keuskupan Bogor, terutama ketika mereka melakukan sinode pada tahun 2002. Di dalam sinode tahun 2002 itu, salah satu hasil yang diperoleh di dalam kumpul bersama di antara uskup dengan para imam, para biarawan-biarawati, serta umat Allah sekalian ialah bahwa kemudian tercetuslah dan lahirlah visi dari Keuskupan Bogor. Visi ini bisa kita artikan atau bisa kita bahasakan dengan kata lain sebagai sebenarnya Keuskupan Bogor ini ingin menjadi gereja seperti apa. Itulah visi. Keuskupan Bogor ini ingin menjadi gereja seperti apa. Dan dari sinode tahun 2002 itu disampaikanlah bahwa visi dari Keuskupan Bogor adalah ingin menjadi komunio dari aneka komunitas basis yang beriman mendalam, solider dan dialogal, memasyarakat, dan misioner. Oleh Monsinyur Pascalis di dalam Sinode 2 tahun 2019, ditambahkanlah kata serta mencintai Ibu Bumi. Saudara dan saudari, kalau kita melihat kembali visi dari Keuskupan Bogor ini, ingin menjadi komunio dari aneka komunitas basis yang beriman mendalam, solider dan dialogal, memasyarakat, dan misioner. Sesungguhnya visi ini adalah sebuah gambaran kehidupan yang diharapkan terjadi di dalam setiap umat Katolik yang ada di Keuskupan Bogor. Bahwa yang pertama-tama, Keuskupan Bogor menyadari bahwa umat Katolik ini adalah terdiri dari aneka komunitas basis. Aneka komunitas basis itu bisa kita artikan sebagai paroki-paroki, kategorial-kategorial, dan juga kelompok-kelompok lain yang memang berhimpun di bawah payung kekatolikan. Tidak sekedar menjadi sebuah komunitas atau perkumpulan saja, Keuskupan Bogor ingin setiap perkumpulan, setiap komunio kita itu menjadi kumpulan dari orang-orang yang beriman mendalam. Maka kata beriman mendalam di sini menjadi sebuah undangan bagaimana kita kemudian diundang untuk senantiasa mengupgrade diri kita agar dapat menjadi pribadi yang sungguh mengetahui tentang kekatolikan. Menariknya lagi, bahwa setelah kita menjadi pribadi yang beriman mendalam, kita juga diajak untuk memasuki tahap yang lebih tinggi, yakni beriman mendalam itu harus membawa kita pada menjadi pribadi yang solider dan dialogal. Mengetahui kekatolikan justru mengundang kita untuk tidak menjadi pribadi atau kelompok yang eksklusif, tetapi mau mengajak kita untuk menjadi pribadi yang solider dan dialogal. Solider dan dialogal ialah bagaimana kita kemudian mempunyai hati dan memberikan hati kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Sehingga setelah kita memiliki rasa solidaritas dan semangat dialog dengan sesama kita, kita diharapkan juga siap untuk menjadi pribadi yang memasyarakat dan misioner.
Memasyarakat dan misioner itu artinya bahwa setiap dari umat Katolik yang ada di Keuskupan Bogor ini siap diutus untuk masuk ke setiap lini-lini kehidupan di dalam tata sosial kemasyarakatan kita, dan kemudian menjadi garam dan terang di dalam setiap lini kehidupan tersebut. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, jika itu adalah visi dari Keuskupan Bogor yang hadir dan termaktub di dalam Sinode tahun 2002, saat ini juga kita melihat bahwa secara sistematis, secara organisatoris, bahwa Keuskupan Bogor juga ternyata berusaha untuk mewujudkan sinode tersebut dengan dua sarana utama yang sama ini ditonjolkan dan diperhatikan dengan sangat baik oleh Bapak Uskup Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Dan dua sarana itu ialah bagaimana gereja Katolik itu kental dengan dua bidang, yakni pendidikan dan kesehatan. Di pendidikan kita memiliki yayasan dan sekolah Mardiwana, yang dimana seperti yang mungkin Romo Habel sudah bahas di bulan lalu ya, kehadiran sekolah Mardiwana ini adalah bentuk bagaimana gereja ingin berpartisipasi, ingin masuk, ingin semakin melebur dengan masyarakat sekitar, sehingga visi dari pendidikan ini adalah pendidikan yang terbuka bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Pendidikan sekolah Mardiwana bukanlah pendidikan agamis, bukan sebuah pendidikan yang memang diarahkan untuk membuat dan mencetak orang menjadi Katolik. Tetapi pendidikan adalah bagaimana gereja ingin memberikan dampak, terutama membawa perubahan yang berarti bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal yang serupa juga terjadi di bidang kesehatan, terutama bagaimana Keuskupan Bogor hadir di dalam rumah sakit misi yang ada di daerah Rangkas Bitung. Rumah sakit misi yang bergerak di bidang kesehatan ini adalah sebuah bentuk nyata bagaimana gereja atau Keuskupan Bogor ingin hadir secara nyata, membawakan dampak yang baik, membawakan sebuah sumbangsih yang nyata melalui kehadirannya, terutama untuk membawa kehidupan yang layak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka rumah sakit misi yang bergerak di bidang kesehatan ini sampai saat ini memiliki cerita tersendiri bagi segenap masyarakat di daerah Rangkas Bitung. Karena bagi mereka, rumah sakit misi ini adalah bagian dari hidup mereka juga, karena mereka memiliki banyak pengalaman mendapatkan pengobatan, mendapatkan kesembuhan, dan mengalami hal-hal lain lagi karena keberadaan rumah sakit misi. Jadi, saudara dan saudari, kita bisa melihat bahwa secara organisatoris juga ternyata Bapak Uskup kita itu telah memperhatikan bagaimana mewujudkan hubungan gereja dengan masyarakat itu menjadi semakin lebih nyata lagi. Lantas, saudara dan saudari, pertanyaan saya adalah, jika tadi Keuskupan Bogor telah hadir dengan bidang pendidikan, dengan bidang kesehatannya, dengan hal-hal baik yang telah dilakukannya, pertanyaannya adalah, apakah sudah cukup Keuskupan Bogor melakukan hal-hal yang demikian? Maka di dalam kesempatan ini, kita bersama-sama ingin diajak untuk menyadari bahwa ada tren ternyata agama-agama itu mengalami evolusi atau mengalami perubahan secara perlahan dan mengambil pola kebinekaan, mengambil keberagaman dalam wujud pengungkapan dan esensi keterlibatannya di dalam masyarakat dunia. Jika sebelumnya kekatolikan itu identik dengan yang namanya bidang pendidikan dan bidang kesehatan, justru saat ini Keuskupan Bogor juga menyadari bahwa kita tidak boleh cukup puas dengan dua hal yang telah kita lakukan tadi. Tetapi seiring berkembangannya zaman, maka perlu juga ada perkembangan perwujudan bagaimana gereja bisa berdampak bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, tanpa menghilangi apa yang telah kita lakukan. Maka di dalam banyak kesempatan, kalau kita mendengar dan menyadari dengan sungguh kunjungan-kunjungan Bapak Uskup ke paroki-paroki, di dalam setiap pembekalan-pembekalan yang dilakukan oleh Bapak Uskup itu sangat menekankan yang disebut dengan pastoral transformatif. Pastoral transformatif itu bisa dipahami sebagai sebuah usaha perubahan atau pengupgradean
cara bagaimana kita menghadirkan diri baik secara internal maupun secara eksternal. Karena Bapak Uskup menyadari bahwa jangan-jangan sama ini kita tuh menggereja atas dasar, oh biasanya begini kok. Oh, biasanya begini kok. Jadi kita melakukan seturut dengan rutinitas yang ada. Padahal yang dibutuhkan oleh orang itu berbeda. Oleh karena itu, maka Bapak Uskup mengharapkan terjadinya transformasi pastoral, di mana diharapkan ada perubahan-perubahan pendekatan, perubahan-perubahan perwujudan, perubahan-perubahan bentuk yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas umat Katolik, sehingga warta keselamatan itu semakin dapat dirasakan oleh banyak orang, baik bagi umat Katolik maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita tidak boleh mencukupkan diri, kita tidak boleh berpuas diri hanya dengan kata, oh biasanya begini kok, oh biasanya begini. Enggak, kita nggak boleh mencukupkan diri dengan kata itu. Tetapi kita harus mulai bertanya dan merefleksikan apa yang dibutuhkan dan bagaimana mewujudkan keselamatan itu semakin berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka tidak heran saat ini di dalam banyak kesempatan, selain bagaimana kita kemudian menjaga pendidikan dan kesehatan kita itu senantiasa dapat berdampak bagi masyarakat, Bapak Uskup juga melalui banyak kesempatan juga menekankan yang namanya dimensi perjumpaan di antara orang-orang yang berbeda. Apakah dimensi perjumpaan itu? Dimensi perjumpaan itu adalah suatu kesempatan, suatu waktu yang dimana kita memang mengkhususkan diri, memberikan waktu dan diri kita untuk dapat berjumpa secara khusus dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Bahwasanya relasi di antara kita bukanlah cuma sekedar relasi formal, bukan sekedar karena dia pimpinan agama, saya pimpinan agama, kita umat, dia umat, kita cuma sekedar bertegur sapa hanya waktu-waktu tertentu saja, tetapi justru melalui dimensi perjumpaan ini ada persaudaraan yang erat, ada relasi manusiawi yang justru ingin dibangun oleh kita bersama. Dan saudara-saudari, di dalam membangun dimensi perjumpaan ini, Bapak Uskup di dalam banyak kesempatan justru menyampaikan kepada kita ada banyak peluang kok agar kita tuh dapat berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan sekedar ketika dia sakit saja, bukan sekedar ketika dia mau sekolah saja, tetapi ada banyak peluang-peluang bagaimana kita dapat mengalami dimensi perjumpaan. Misalnya, bagaimana kemudian kita dapat merayakan hari-hari nasional bersama. Bagaimana kemudian kita juga dapat bersama-sama mendukung organisasi kemanusiaan. Bagaimana kita juga kemudian bersama-sama dapat mengusahakan pentas seni, di mana kita mengangkat kebudayaan-kebudayaan setempat. Bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama berjumpa untuk mengusahakan bakti sosial. Dan bahkan bagaimana kita juga bersama-sama bisa berkumpul untuk rekreasi bersama. Dan bagaimana kita kemudian juga dapat mengusahakan kunjungan yang nyata, safari rumah ibadah, safari rumah-rumah sejarah. Bagaimana kita juga dapat mengusahakan perjumpaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun perjumpaan di dalam media media sosial dengan bersama-sama membangun narasi damai. Itu adalah wujud-wujud perjumpaan yang bisa kita usahakan sehingga membuat gereja menjadi semakin berdampak, sehingga membuat gereja semakin terbuka untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka saudara-saudari, dalam kesempatan ini, ketika kita diminta untuk meneruskan langkah 75 tahun Keuskupan Bogor ini, ketika kita diminta untuk membangun ruang-ruang perjumpaan di antara kita dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, maka sesungguhnya kita tuh saat ini menyadari bahwa ada sebuah perutusan yang mengikat diri kita semua. Setiap orang Katolik itu senantiasa dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi seorang pewarta di dalam keberagaman. Lantas, apa yang kemudian kita harus sampaikan di dalam ketika kita berjumpa di dalam keberagaman tersebut? Mungkin ada satu pesan yang ingin kami sampaikan bersama ketika kita mau masuk di dalam keberagaman tersebut.
Pesan itu ialah, saudara-saudari, di dalam konteks Keuskupan Bogor ini, ada satu hal yang perlu kita sasar bersama, yakni kita harus datang dan menyatakan dengan jelas bahwa kita ini adalah orang Katolik. Kita ini adalah orang Katolik. Dan kita cukup berbeda dan tidak bisa digolongkan atau disamakan semuanya tuh Karesten kalau kata orang-orang sini mah. Enggak. Kita harus berani menunjukkan bahwa identitas itu berbeda. Kita adalah Katolik. Dan inilah yang diperlukan oleh kita semua untuk semakin menunjukkan identitas kita yang adalah pengikut Kristus yang khusus di dalam gereja Katolik. Dan di dalam dimensi-dimensi perjumpaan itu, saya menyadari bahwa akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan, akan banyak cobaan yang mungkin dirasakan oleh saudara-saudari sekalian. Mungkin juga di dalam banyak kesempatan ketika kita berjumpa dan masuk di dalam keberagaman itu, ada kesan, ada perasaan yang mengatakan bahwa kok kita ini dimanfaatin ya? Kok kita malah yang dikasih tugas-tugas yang susah ya? Maka di dalam kesempatan ini, saudara-saudariku yang terkasih, semoga dengan bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini, justru kita juga ingin diingatkan ketika kita diutus keluar, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan. Pribadi-pribadi yang berpengharapan itu adalah pribadi-pribadi yang tak pernah takut akan dengan situasi atau tantangan yang akan menimpa dirinya. Bahwa ada pemikiran-pemikiran manusiawi yang membuat kita khawatir atau bahkan menjadi takut. Tetapi menjadi murid Kristus itu adalah menjadi murid-murid yang berpengharapan. Sehingga dengan ketika kita berjumpa dan menghadapi keberagaman itu, bukan takutnya, bukan khawatirnya yang menjadi poin kita, tetapi kepercayaan kita bahwa Allah akan mencukupkan semuanya. Allah akan menyempurnakan semuanya. Allah yang akan menyelesaikan karya-karyanya yang dimulai pada diri kita. Inilah pengharapan yang harus kita bawa terus-menerus di dalam perjumpaan, sehingga kita dijauhkan dari kata dimanfaatkan ataupun memiliki kecurigaan kepada orang-orang lain. Saudara dan saudari, Paus Yohanes Paulus II itu pernah mengatakan, iman yang belum menjadi sebuah kebudayaan, atau iman yang belum diinkulturasikan, atau iman yang belum menjadi sebuah habitus atau sebuah cara hidup, sesungguhnya adalah iman yang sebelum sepenuhnya diterima, iman yang sebelum sepenuhnya dipikirkan, dan iman yang sebelum sepenuhnya dihayati. Oleh karena itu, di dalam rangka 75 tahun Keuskupan Bogor ini, ketika kita berbicara gereja dan masyarakat ini, ada satu pesan juga yang ingin disampaikan kepada kita semua, bahwa perjuangan dan perjalanan Gereja Katolik Keuskupan Bogor ini belumlah usai. Perjalanan dan perjuangan Gereja Katolik Keuskupan Bogor ini ditentukan juga oleh seberapa jauh partisipasi kita mau memberikan diri di dalam keberagaman tersebut. Oleh karena itu, besar harapan bahwa dengan mengikuti pertemuan ini, kita menyadari bahwa partisipasi dari diri kita adalah sebuah kebutuhan. Dan kita memang diutus untuk memasuki keberagaman, untuk berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Janganlah kita kemudian hanya berpuas diri dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal saja. Tetapi kembali seperti yang disampaikan di bagian awal, jika kita ingin semakin mewujudkan gereja yang berdampak, gereja yang menjadi ragi, gereja yang menjadi terang, maka berikanlah diri kita untuk dapat masuk di dalam keberagaman kemasyarakatan. Hingga di dalam kesempatan ini, bahwa ada 3 hal, ada 3 metode juga yang dititipkan oleh dokumen gereja kepada kita semua, para saksi-saksi atau utusan-utusan yang hendak masuk di dalam keberagaman tersebut. 3 metode itu adalah, yang pertama tuh polite. Polite itu artinya sebagai saksi, ya kita diminta untuk menjadi pribadi yang sopan, pribadi yang ramah, pribadi yang penuh hormat. Datang bukan untuk menaklukkan, datang bukan untuk sekedar menguasai, datang bukan untuk mendominasi, tetapi datanglah sebagai pribadi yang sopan, ramah, dan penuh hormat, terutama di dalam keberagaman. Lalu,
Hal kedua yang harus diperhatikan adalah perseverance. Perseverance itu artinya tekun, tidak mudah menyerah, dan penuh harapan. Artinya apa? Masuk ke dalam keberagaman ketika kita berusaha untuk membawakan terang, ketika kita berusaha untuk menjadi garam. Kadang ketika kita sudah hadir, buahnya itu tidak melulu langsung kelihatan. Kadang hasilnya itu tidak melulu langsung nampak di hadapan kita. Tetapi dengan perseverance ini, kita ingin diingatkan bahwa panggilan kita itu adalah setia dan berjuang. Perkara buah itu, perkara hasil itu adalah pemberian Tuhan. Maka kita dimintanya untuk tekun, untuk setia, tidak mudah menyerah, dan percaya bahwa pasti akan ada buahnya, meskipun secara mata manusiawi kita belum bisa melihatnya secara langsung. Lalu hal ketiga yang juga harus diperhatikan oleh para saksi, para utusan yang masuk ke dalam keberagaman adalah hadirlah dalam dimensi praktikal. Praktikal itu artinya mengenai hal-hal praktis, menyentuh kehidupan, dan juga dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi penting karena kita ingin datang untuk memberikan dampak, bukan untuk mengubah pemikiran teologi seseorang. Ada satu pengalaman menarik yang saya dapatkan ketika saya kunjungan ke sebuah pesantren. Pengalaman menarik itu ialah ketika saya kunjungan ke sebuah pesantren itu, saya kan tanya, "Kiai, di sini eh, pelajaran yang diberikan kepada para santrinya apa saja ya? Kurikulumnya kayak gimana ya?" Ya, diajarkan oleh beliau, disampaikan oleh beliau bahwa ada pembelajaran memang secara kurikulum dan pembelajaran agama. Tetapi yang menarik adalah justru porsi pembelajaran itu lebih banyak itu adalah tentang kerja tangan. Kerja tangan yang dimaksud adalah para santrinya tuh diajar untuk cara ngaduk semen kayak gimana, diajar untuk cara membuat toilet kayak gimana, diajar untuk cara membuat keramba ikan tuh kayak gimana, dan yang lain-lain. Dan saya langsung bertanya dong, kok diajarinnya seperti itu, Kiai? Iya, biar nanti kalau misalnya masyarakat ada masalah dan kalau butuh, saya bisa kirim santri-santri saya untuk ke sana. Dan itulah bagi saya, wah, ternyata itulah yang berdampak. Ketika itu saya masih di seminari waktu itu, masih bertugas di seminari, dan saya coba bandingkan, iya juga ya, seminaris saya nggak tahu tuh kayaknya caranya ngaduk semen kayak gimana. Dan kayaknya seminaris saya tuh nggak tahu deh caranya membuat keramba ikan tuh kayak gimana. Seminaris saya tuh kayaknya nggak tahu deh cara membuat toilet tuh kayak gimana. Dan itulah yang kemudian membuat perbedaan yang nyata, kehadiran santri dan seminaris tuh ya lebih berdampak yang santri karena mereka praktikal sendiri menyentuh kehidupan sehari-hari dari masyarakat atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pada akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, di dalam kesempatan ini ketika kita berbicara refleksi tentang 75 tahun Keuskupan Bogor dalam konteks keberagamannya, kita melalui pembelajaran ini ingin diajak untuk menyadari bahwa kita sebagai umat-umat Katolik itu tidak boleh berpuas diri dengan sisi internal saja. Justru di dalam kesempatan ini, dengan pembelajaran ini, kita diajak untuk menyadari bahwa sisi eksternal itu juga mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Maka dari itu adalah sebuah panggilan bagi hati kita. Kita diajak untuk mengatasi keengganan dan kecurigaan pada diri kita dan memasuki fase hidup di dalam persaudaraan dengan sesama. Memasuki hidup di dalam persaudaraan dengan sesama ini adalah sebuah kebutuhan yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Nggak ada agama yang bisa bertahan sendiri tanpa mempunyai relasi yang baik dengan sesama. Oleh karena itu, jika kita ingin jika kita ingin Keuskupan Bogor ini bertahan, jika kita ingin Keuskupan Bogor ini menjadi sebuah gereja yang sungguh berdampak, tidak ada kata lain bagi kita selain mau membuka diri, memasuki tahap hidup persaudaraan, dan senantiasa membangun kerjasama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan pada akhirnya, demikian yang bisa saya mungkin sharingkan kepada saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, terima kasih banyak Romo Dion. Hatur nuhun pisan ya Romo ya. Bapak Ibu, mari kita berikan applause untuk Romo Dion melalui reaksi. Nah, reaksi ada tepuk tangannya di situ ya. Ada reaksi tepuk tangan supaya lebih meriah. Terima kasih. Tadi katanya Romo itu bukan berasal dari Keuskupan Bogor, tapi nyatanya pengalaman-pengalaman juga ilmu-ilmu yang diberikan itu sangat
meneguhkan kita semua tentunya ya, bahwa kita semakin dibuka wawasannya, perspektifnya ke arah yang lebih luas, bahwa karya Allah itu tidak hanya berjalan di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja, sehingga sampai detik ini Keuskupan Bogor bisa merayakan HUT ke-75 tahun. Juga kita juga diingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan, dan menjadi orang pilihan, menjadi orang Kristen itu tidak cukup hanya dengan hidup menggereja saja, tetapi juga kita diingatkan untuk juga terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam. Gitu ya, Romo ya? Oke, terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah waktu yang pastinya ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah waktunya bagi kita untuk semakin menggali lebih dalam tentang materi atau tema kita pada hari ini melalui pertanyaan. Saya buka sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu yang mau menulis di ruang chat juga boleh, atau yang mau ngomong langsung angkat tangan dulu juga boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan pertama nih Romo dari ruang chat. Romo, apakah hal-hal yang sudah Romo jelaskan di malam ini bisa dilakukan pada remaja dan orang muda Katolik juga? Mengingatkan peserta di Rungkat ini kebanyakan adalah orang-orang yang pengalamannya sudah banyak gitu. Kalau untuk remaja dan orang muda, apakah juga bisa diterapkan, Romo? Silahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Veronica ya yang bertanya ya di kolom chat ini. Kalau ditanya apakah hal-hal yang sudah Romo jelaskan di malam ini bisa dilakukan pada remaja dan orang muda Katolik, saya akan katakan bisa, Bu. Bisa. Tapi memang prosesnya perlu kita kawal bersama dan perlu kita dukung bersama. Di dalam kesempatan ini, salah satu bentuk transformatif yang kami usahakan di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Bogor adalah kami ingin dalam tanda kutip melihat perjumpaan-perjumpaan atau ruang-ruang keberagaman itu tidak hanya sekedar milik elit saja. Elit itu dalam tanda kutip misalnya Bapak Uskup dan yang lain-lain, bahwa mereka tetap sebagai sebuah simbol agama tertentu, kehadiran Bapak Uskup itu tetap perlu, tetap dibutuhkan dan yang lain-lain. Tapi yang kami tambahkan saat ini ialah bagaimana kami melibatkan kemudian anak muda untuk berpartisipasi dalam kepanitiaan, berpartisipasi dalam kepesertaan, dan yang terutama adalah kami ingin membawakan sebuah pengalaman baru bagi orang muda dan remaja Katolik. Menariknya, di dalam perjumpaan Komisi Kepemudaan Regio Jawa, ketika mereka berkumpul di Bogor, salah satu hal yang ingin mereka pelajari adalah bagaimana tentang melibatkan anak muda untuk masuk di dalam keberagaman ini. Jadi, kita adalah, Keuskupan Bogor ini adalah tuan rumah yang kemudian memberikan sharing dan menyampaikan pengalaman-pengalaman kita bagaimana tentang melibatkan anak-anak muda ini. Kalau ditanya tentang bagaimana cara melibatkannya, ada banyak cara ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian. Kalau cara saya yang paling ampuh, biasanya saya jebak dulu. Jebak tuh maksudnya jebak tuh adalah dengan meminta mereka untuk masuk di dalam kepengurusan dan kepanitiaan, dengan menarik mereka untuk terlibat dan yang lain-lain, akhirnya mereka tuh mempunyai pengalaman personal, pengalaman pribadi, hadir, melihat dan mendengarkan sendiri bahwa bertemu dengan yang berbeda tuh tidak semenakutkan seperti yang mereka pikirkan. Terutama mereka yang mungkin samanya hidup di dalam kultur Katolik, sekolahnya sekolah Katolik, lingkungan hidupnya Katolik, mainnya di gereja-gereja terus. Ada ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi ketika kami ajak untuk berpartisipasi, dengan pengalaman pribadi mereka itu, mereka akhirnya bisa merasakan secara langsung bahwa ternyata menarik loh pertemuan-pertemuan di dalam keberagaman ini, ternyata tidak semenakutkan itu loh. Dan itu yang mungkin bisa kami sharingkan. Dan secara khusus dalam 75 tahun Keuskupan Bogor ini, salah satu rangkaian acara yang dilakukan atau dicanangkan oleh Keuskupan adalah Safari Toleransi. Dan jelas di dalam acara Safari Toleransi itu disebutkan bahwa acara Safari Toleransi yang dilakukan di tingkat dekanat itu, sasaran pesertanya adalah orang muda Katolik dan remaja Katolik.
Jadi ini adalah bukti bagaimana Keuskupan Bogor ingin dalam tanda kutip semakin melibatkan seluruh pihak untuk hadir di dalam keberagaman, sehingga keberagaman ataupun yang namanya perjumpaan di antara dengan orang yang berbeda tuh bukan sekedar urusan dari kaum berjubah, bukan sekedar urusan dari orang-orang tua saja, tetapi sedini mungkin dari remaja dan OMK kita coba sudah mengenalkan hidup di dalam keberagaman ini bagi mereka semua. Mungkin itu sharing yang bisa saya sampaikan kepada Bu Veronica. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Romo, bahwa apa yang disampaikan Romo itu bisa juga diterapkan bagi remaja dan OMK, tapi mereka tetap butuh pendampingan dan juga tetap butuh didorong ya Romo, supaya bisa masuk ke dalam keberagaman itu. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dipersilahkan. Nah, sambil menunggu pertanyaan, Romo, ini ada beberapa sharing yang menurut saya cukup menarik dalam ruang chat. Ini dari Bapak Purnama. Beliau menyampaikan tantangan pewartaan yang dialami, gitu ya. Masih banyak umat Katolik yang kurang peduli atau terlibat untuk membumi atau membaur bersama masyarakat di mana tinggal saat ini. Misalnya terlibat hadir rapat warga, mau menjadi pengurus lingkungan kemasyarakatan, dan lain-lain. Sekalipun Keuskupan Bogor sudah mencapai 75 tahunnya, yang semestinya sudah sedemikian akrab atau hangat bercengkrama. Itu adalah salah satu tantangannya. Lalu yang kedua, beliau juga menyampaikan bahwa 75 tahun keuskupan ini notabene juga HUT masing-masing paroki di dalamnya tidak berbanding lurus atas peran semakin terlibat atau merasul dalam kebersamaan masyarakat. Nah, ini menarik, Romo. Apakah betul-betul bahwa HUT 75 tahun ini sudah bisa menjadi wadah bagi umat untuk bisa terlibat aktif dalam kemasyarakatannya? Bisa disampaikan sharingnya, Romo? Untuk menjawab ini debatable ya. Debatable karena karena saya tidak ingin menjawab antara hitam atau putih tentang hal ini. Karena perspektifnya mungkin bisa saja berbeda dan saya secara pribadi belum pernah melakukan survei secara khusus tentang keterlibatan umat Katolik di dalam kehidupan masyarakat itu sampai sejauh mana. Jadi ini mungkin lebih ke arah personal ya, pengalaman personal kita tentang melihat diri kita dan komunitas lingkungan kita atau orang-orang sekitar kita tentang hidup masyarakat. Tetapi taruhlah sekarang kita berada di posisi yang memang kurang ternyata. Taruhlah kita masih ada di dalam posisi kurang. Wah, seharusnya dari dulu kita tuh bla 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 bla. Lantas, kalau emang dari dulu tuh kita belum melakukan itu, kapan waktu terbaik kita melakukannya? Ya saat ini, sekarang ini. Saat ini. Jadi kalau dari dulu kita belum melakukannya, saat terbaik kita memulainya lagi kapan? Ya saat ini. Saat ini adalah bahwa saya setuju bahwa kita harus benar-benar memperhatikan dimensi perutusan, dimensi kita bagaimana juga berperan aktif berpartisipasi dalam hidup masyarakat. Dan inilah bentuk khusus wujud nyata dari pastoral transformatif yang diharapkan oleh Monsinyur Pascalis. Bahwasanya yang namanya seksi hak, seksi kerawam itu bukan sekedar ada di paroki, tapi turun sampai ke lingkungan, turun di dalam ke pribadi-pribadi umat Katolik, sehingga dia juga terpanggil untuk berpartisipasi dalam hidup masyarakat. Jadi ini adalah pastoral transformatif di mana Bapak Uskup melihat ini tuh nggak bisa cuma hanya sebagai etalase aja, tetapi harus benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita secara personal, dan itu yang bersama-sama harus kita usahakan di dalam lingkup paroki kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Dan di sini juga memang saya setuju juga bahwa di materi baptis atau krisma, terutama ini mungkin baptis dewasa kali Pak ya. Kalau baptis anak-anak nggak mungkin kita ngasih materi ini kayaknya. Mungkin lebih ke arah pembekalan ke orang tua. Tetapi menarik bahwa sekedar sharing ya. Saya kurang tahu apakah ini kan ada Komkat ya. Saya nggak tahu apakah materi pengajaran atau materi katekese di tiap paroki itu sama atau tidak. Saya kurang tahu kan. Jadi apakah dari komisi katekese itu memberikan pedoman untuk tiap-tiap paroki atau tidak. Tapi sharing saya adalah di pengajaran KEP, kursus evangelisasi pribadi, itu mulai 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini, salah satu
materi yang wajib diajarkan dan masuk di dalam nilai muatan lokal adalah tentang merasul di tengah keberagaman. Itu adalah sebuah materi wajib yang perlu disampaikan kepada mereka yang mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Jika memang ini dirasa perlu juga mendapatkan penekanan di Krisma dan yang lain-lain, mungkin perlu juga kita semakin membuka mata para remaja dan orang muda Katolik kita bahwa semakin menjadi pengikut Kristus itu bukan sekedar menjadi rajin ikut misa saja tiap minggunya, tetapi juga menjadi pribadi yang berdampak dan menjadi pribadi yang membawa terang di dalam kehidupan sosial dan kehidupan masyarakat di dalam keberagaman. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya berikan kepada Pak Purnama. Gitu, Desti. Baik, terima kasih banyak Romo untuk sharingnya. Bahwa nggak ada yang terlambat ya Romo ya. Kapan saja kita bisa mulai ya. Mulai sekarang kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Yasman. Bagaimana pandangan Romo tentang suatu komunitas atau kategorial yang hanya terus-menerus memikirkan komunitas mereka tanpa keluar mewartakan? Tadi Romo mengatakan bahwa gereja Katolik tidak boleh berdiam diri di balik tembok gereja. Gereja Katolik harus keluar bertemu dengan orang lain, seperti banyak lulusan KPKS dan ketik-ketik, tetapi tidak mewartakan. Gimana nih pandangan Romo atau sharing-sharingnya Romo? Wah, Pak Yasman. Oh, iya, 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 iya. Saya mencoba untuk menjaga-jaga diri untuk tidak menyinggung kelompok-kelompok tertentu nih dan pribadi-pribadi tertentu. Tapi prinsipnya gini, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam melihat diri kita sebagai murid Kristus dan diri kita yang berada di dalam fakta keberagaman, kita kan di dalam diri kita ini ada dua fakta menurut saya. Fakta yang pertama adalah kita murid Kristus. Fakta yang kedua adalah fakta sosial kita hidup di dalam keberagaman. Lantas bagaimana menyatukan kedua hal itu? Saya akan menyatakan kedua hal itu dengan spiritualitas salib. Apa itu spiritualitas salib? Spiritualitas salib itu bagi saya adalah kalau kita melihat salib Kristus itu kan terdiri dari dua palang ya Pak ya. Dari dua palang kayu. Dia adalah palang yang satu menghadap ke atas gini, yakni dimensi vertikal, dan juga ada satu palang lagi yang menyamping ini, dimensi horizontal. Dua palang itu harus ada, barulah terbentuk salib Kristus. Nggak ada salib Kristus tuh yang cuma kayak gini aja. Nggak ada salib Kristus yang kayak gini aja. Tapi salib Kristus selalu kayak gini. Ada dua-duanya, vertikal dan horizontal. Oleh karena itu, saya akan mengatakan bahwa dengan gambaran salib Kristus itu, hidup para pengikut Kristus pun harus memiliki dua dimensi tadi. Dimensi vertikal di mana ya kita perlu untuk mengetahui apa ajaran Yesus, kita semakin mengenali Yesus melalui pengajaran-pengajaran dan yang lain-lain. Itu perlu dan itu baik bagi kita. Itu perlu dan itu baik bagi kita. Tetapi jangan lupa di salib Yesus itu ada dimensi vertikal, dimensi horizontal di mana tangan Yesus tuh disalibkan. Dan itu ingin menunjukkan pada kita jangan lupa tangan kita tuh juga harus diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tuh harus pergi juga keluar. Maka saya tuh kalau saya pribadi sih, saya akan mengatakan bahwa saya tuh belajar tuh bukan untuk apa ya, memuaskan apa ya, keinginan intelektual saya semata aja. Tetapi mari kita belajar untuk semakin bagaimana kita bisa membawakan diri dengan tepat, mengajarkan dengan tepat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nggak boleh sampai puas kayak, wah yang penting saya udah dapat nih, wah dapat sertifikat. Ya, enggak sih. Kayak menurut saya, goal kita bukan kayak gitu. Tapi goal kita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak itu adalah bagaimana kita menghadirkan diri dengan tepat dan memberitahukan dengan tepat kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin begitu, Desti. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Romo. Kita semakin diingatkan ya Bapak Ibu supaya kita bisa menjaga hubungan vertikal dan horizontal gitu ya, secara merata. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Lucia Ana. Ini ada dua pertanyaan ya Romo. Yang pertama, realitas dinamis yang terbuka diterangi roh zaman. Maksudnya bagaimana ya Romo? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara yang tepat mengatasi kecurigaan dan penolakan dalam implementasi pastoral transformatif dalam skala keluarga Katolik sendiri dan lingkungan sekitarnya? Silahkan Romo, sharingnya. Baik,
Bu Lucia, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami realitas dinamis yang terbuka di terangi roh zaman. Seperti ini Bu, gambarannya pertama adalah ketika kita berbicara tentang situasi zaman, kita harus tahu bahwa ada satu ciri alamiah yang selalu mengikat pada zaman, yakni dunia tuh selalu mengalami perubahan. Dunia tuh selalu mengalami perkembangan. Dunia tuh selalu mengalami yang namanya pertumbuhan dan yang lain-lain. Nah, menurut gereja juga adalah komunitas yang gereja seharusnya juga menjadi komunitas yang hidup, bukan sebuah gereja yang tertutup akan perubahan, tertutup akan pertumbuhan dan yang lain-lain. Hal contoh yang bisa kita ambil ialah yang sama ini secara prinsip yang namanya liturgi, yang namanya sakramen itu kan adalah suatu tindakan yang langsung dilakukan. Semua tindakan yang langsung dilakukan. Tetapi menarik nih, di dalam misalnya konteks kehidupan kita yang baru-baru saja. Terjadi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu sebuah situasi baru yang dialami oleh dunia kita. Kalau kita ingin mengacu pada cara hidup dan aturan kita, yang namanya sakramen itu adalah sebuah tindakan yang langsung. Yang namanya ekaristi ya datang, yang namanya ibadah ya kumpul dan yang lain-lain. Tetapi karena pandemi COVID-19 yang terjadi, itu kan ada situasi baru yang dialami oleh kita. Maka berhadapan dengan situasi yang baru tersebut, gereja pun kemudian menyikapi atau hadir dengan cara yang baru juga, yang sesuai menghadapi situasi tersebut. Itu adalah contoh bagaimana kita di antara situasi dan gereja itu kita tuh saling memantapkan, saling menyeimbangkan sehingga tidak tidak tetap bisa berjalan beriringan satu sama lain. Dan itu menurut saya adalah contoh bagaimana kemudian kita gereja bisa dituntun oleh roh zaman pada saat itu tetap hadir sesuai dengan situasi khusus yang kita alami saat itu. Terus yang kedua, bagaimana cara yang tepat mengatasi kecurigaan dan penolakan dalam implementasi pastoral transformatif dalam skala keluarga Katolik sendiri dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini yang sebuah pertanyaan klasik yang sebenarnya saya juga nggak tahu pasti jawabannya ini, Bu. Saya akan katakan bagaimana kita langsung mengubah misalnya dari A menjadi B itu yang menurut saya juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tetapi yang ingin saya paparkan saat ini adalah ini, Bapak Ibu, ada dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus dan dokumen itu adalah dokumen Fratelli Tutti. Dokumen yang secara harafiah berarti kita semua bersaudara. Di dalam dokumen itu, Paus Fransiskus sungguh menekankan yang namanya bagaimana arah dari orang Katolik itu adalah harus mencontoh orang Samaria yang baik hati. Paus Fransiskus menegaskan bahwa arah orang Katolik adalah hanya mencontoh hidup orang Samaria yang baik hati. Hidup orang Samaria yang baik hati itu yang kayak gimana lantas? Kalau kita lihat perumpamaan tentang kisah orang Samaria yang baik hati, tentu kita sudah hafal ya semuanya. Orang Samaria itu adalah orang yang menolong, orang yang membawa kesembuhan dan yang lain-lain. Tetapi yang terutama yang disampaikan oleh Paus Fransiskus justru bukan sekedar materinya yang kita harapkan dengan orang Samaria itu, tetapi yang paling dipuji dari kisah orang Samaria yang baik hati itu ialah ia mau memberikan waktunya untuk direpotkan. Ia mau memberikan waktunya untuk direpotkan. Dan itulah yang diharapkan oleh Paus Fransiskus juga ada pada pribadi-pribadi orang Katolik. Maka kalau kita kembali ke pertanyaan dari Ibu Lucia ini, saya merasa sebenarnya tidak ada orang Katolik yang menolak tentang nilai-nilai penting masuk di dalam keberagaman ini. Tetapi yang ada adalah kita tuh masih enggan membagikan waktu kita untuk mengurusi hal-hal ini. Karena kita masih mau sibuk dengan diri kita, masih sibuk, udah capek dengan pekerjaan kita, udah habislah waktu kita dengan ngurus-ngurus hal lain. Jadi ngapain saya harus ngurusin hidup orang lain? Ngapain saya harus ngurusin hal-hal yang nggak langsung berdampak dengan kita? Nah, itu justru yang Pak Fransiskus soroti, karena justru saat ini yang dibutuhkan itu ialah
bukan sekedar kita, misalnya kalau ada acara-acara bersama tuh, orang Katolik tuh kan kalau diminta sumbangan cepet ya bantunya ya. Orang Katolik ini kan orang yang penuh dengan belas kasih, murah rezeki dan yang lain-lain. Kalau diminta sumbangan, kalau ada acara bersama, cepet bantunya. Tetapi kalau diajak untuk masak bersama, motong daging bersama, ke pasar bersama, wow, biasanya agak sedikit tuh yang terlibat di situ. Mending udah nih uangnya aja, kamu aja yang urus semuanya. Justru Paus Franciscus mengatakan, justru yang terpenting itu adalah ngasih waktu loh. Karena yang namanya persaudaraan itu dibangun atas dasar perjumpaan. Dan perjumpaan itu hadir karena ada waktu bersama yang kita berikan untuk dapat berjumpa dan ngobrol dengan orang lain. Itu sih mungkin sharing yang bisa saya bagikan kepada kepada Bu Lucia. Baik, terima kasih banyak Romo. Ya, Bapak Ibu kita diingatkan lagi supaya kita bisa meneladan sikapnya orang Samaria yang baik hati gitu ya untuk membangun relasi yang lebih mendalam gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke, masih ada beberapa menit sebetulnya. Saya tambahkan sedikit ya Desti ya. Oh ya, silakan Romo. Nah, terkait dengan roh zaman tadi, salah satu hal menarik yang juga saya dapatkan baru-baru ini yang saya sadari ialah jika kita melihat dulu gereja tuh bisa berdampak atau bersumbangsi tuh kalau ada karya-karya nyata ya, seperti pendidikan, kesehatan tadi yang kita bahas dan yang lain-lain ya. Tapi ternyata ada pergeseran roh zaman loh. Ternyata persaudaraan yang sejati itu dibangunnya kalau saat ini tuh dengan cara nongkrong bersama. Sesuatu yang mungkin dianggap sepele oleh banyak orang, sesuatu yang mungkin dianggap tidak penting, sesuatu yang mungkin dianggap menghabiskan waktu. Tetapi justru saat ini dengan nongkrong bersama, dengan berjumpa, bahkan berjumpanya tuh kalau dilihat-lihat ya secara kegiatan ya, kayak nggak penting banget gitu loh. Kayak cuma ngopi bareng, makan bareng, terus ngobrol-ngobrol bareng, dari malam sampai subuh dan yang lain-lain. Tetapi yang perlu kita sadari adalah justru persaudaraan yang erat itu terjadinya karena nongkrong itu tadi. Karena memang yang menjadi fokus kita adalah yang mengenal satu sama lain, cerita satu sama lain, bukan untuk melakukan sesuatu dan yang lain-lain. Tetapi dengan nongkrong itu, kita jadi semakin mengenal dan dikenal, dan justru itulah yang membangun relasi yang semakin erat. Dibandingkan kalau kita cuma rapat, dibandingkan kita cuma baksos yang 3 bulan sekali, terus muncul-muncul lagi 3 bulan kemudian. Tetapi nongkrong ini, berjumpa secara terus-menerus ini, bahkan di dalam banyaknya kegiatan informal ini, mungkin perlu kita perhatikan bersama sebagai sebuah cara untuk membangun persaudaraan di tengah keberagaman. Begitu sih, Desti, mungkin tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak Romo ya. Ini hal sederhana sebenarnya Bapak Ibu, tapi nyatanya masih belum terlaksana dengan baik gitu ya. Maka mulai sekarang kita berusaha untuk melaksanakan hal sederhana ini untuk membangun relasi lintas agama, budaya, ras, dan suku. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, masih banyak sekali rasa penasaran dari Bapak Ibu, tapi nyatanya kita dibatasi oleh waktu ya Bapak Ibu ya. Maka kita berharap nanti kita bisa bertemu lagi, ya baik dengan Romodion maupun dengan pemateri lainnya supaya kita bisa memperdalam materi-materi lainnya. Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu supaya bisa mengisi presensi ya, link presensi yang sudah disebarkan baik melalui room chat di Zoom ini maupun di grup yang ada di WhatsApp gitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa diisi supaya